kisah di sebuah kerajaan pasir batang tinggallah seorang raja yang bernama Tapak Agung. Melihat raja yang sudah tua, raja memikirkan tentang penyerahan tahta kepada salah satu putrinya. Sudah semakin tua dan harus menentukan salah satu yang paling kalian sebagai putus. Basari, kemarilah. Kau adalah putriku yang cerdas dan bijaksana. Jadilah penerus pemimpin kerajaan ini di masa depan. Ayah, bukankah seharusnya aku yang menjadi penerusmu? Kenapa kau lebih memilih Purbasari dibandingkanku? Purbararang, diam! Kau memang putri sulungku, tapi sikapmu begitu angkuh. Kau tidak pantas untuk memimpin kerajaan ini. Ayahku menyerahkan tahtanya kepada Purbasari. Bukankah seharusnya tahta diberikan kepada anak tertua? Apakah ayahmu ingin menentang palsunya? Serahkan kepadaku. Aku bakal lebih pantas jadi Purbasari. Tapi kenapa ayah lebih memilihnya? Tidak coba pergi ke penyihir dan membuat dia tidak mendapatkan tahta. Benar, aku akan meminta bantuan kepada penyihir. Purbararang pun menyetujui rencana keji dari Raden Indrajaya. Akhirnya mereka pun menemui dukun sakti yang bernama Kironde untuk meminta ramuan jahat yang bisa membuat Purbasari terkena kutukan. Ada urusan apa Tuan Putri kemari? Aku ingin kau membuat sebuah ramuan yang dapat membuat seseorang terkena. Tentu saja harus ada imbalan. Aku akan memberikan banyak emas jika kau berhasil membuatnya. Campurkanlah ramuan ini dengan makanan atau minuman yang akan diserta, maka ia akan terkena. Setelah mendapatkan ramuan terkutuk dari Kironde, mereka pun kembali ke kerajaan untuk mencampur ramuan tersebut ke dalam minuman Purbasari. Rasakan ini Purbasari. Hahaha. Hai Purbasari. Halo kakak, Ini minuman untuk kamu. emang ini minuman apa? Ini minuman bagus banget buat kamu, apalagi buat kesehatan kulit kamu. Aduh, kalau terpusing. Aduh, itu panas. Tangan kok. Apa ini semua? Purbararang pun mengadu kepada sang raja kalau Purbasari terkena kutukan. Ayah, Purbasari terkena kutukan. Seluruh tubuhnya dipenuhi bintik-bintik merah. Kutukan ini pasti terjadi karena para leluhur marah. Bagaimana jika kutukan ini menular dan membuat seluruh kerajaan terkena wabah? Bukankah sebaiknya kita mengasihkannya saja? Bagaimana bisa? Aku akan melihat keadaan. Purbasari, Ayah, setelah aku pertimbangkan, aku telah memutuskan untuk mengasihkanmu dan mengganti pewaris. Sementara itu, dengan diantar oleh Pati Uwak Batara, Purbasari diasingkan ke dalam hutan. terima kasih Patiwak Batara, kau sudah mengantarku sampai kemari. Tunggu yang mulia Putri Purbasari, aku ingin bertanya padamu. Memangnya apa yang ingin kau bicarakan padaku? Kau pasti merasa tidak nyaman dengan apa yang ini. Katakan yang sebenarnya, ini bukan kutukan dari para leluhur. Tidak, ini adalah kutukan dari para leluhur. Aku adalah seorang pendosa yang sudah berangkat adat yang ada. Aku melihat semuanya saat Putri Purbararang memberikan sebuah minuman kepadamu. Bagaimana kau mengetahuinya? Kakakku memang menginginkan tahta, tapi aku tidak suka dengan caranya. Aku membenci dia. Setelah berjalannya waktu, saat Purbasari mencari kayu, dia menyadari ada sesuatu yang membingungnya dari kejauhan. Dan ada sepasang mata yang memindainya dari kejauhan. Ampun, tolong jangan sakiti aku. Jangan
jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Aku tetap mencintai apa yang bermain berteman denganmu. Purbasari yang melihat Lutung tidak menyakitinya, ia pun menganggap Lutung sebagai temannya. Lutung penasaran mengapa Purbasari terkena kutukan. Purbasari menceritakan semua kejahatan Purbararang kepada Purbasari. Lutung yang mendengar cerita Purbasari merasa iba. Dia pun menghilang selama berhari-hari untuk mencari obat. Purbasari yang merasa kesepian, akhirnya dia mencari Lutung. Lutung yang mendengar teriakan Purbasari menghampirinya dan memberikannya makanan. Lutung! Lutung Kasarung! Lutung! Makanlah, itu obat untukmu. Tapi Lutung, Makan saja. wah semua tanganku, wajahku sudah kembali normal. Suatu hari, Patih Uwak Batara pergi ke hutan, hendak menengok keadaan Purbasari. Betapa senangnya dia melihat Purbasari telah sembuh. Dia pun mengajak Purbasari untuk balik ke istana. Akan tetapi, sang putri menolak karena dia sudah sangat nyaman berada di hutan perasingannya itu. Setelah Lutung membujuknya, dia pun setuju akan kembali ke istana. Berangkatlah mereka menuju kerajaan Pasir Batang. Kau mungkin sudah sembuh adikku, tapi kau tidak akan semudah itu untuk masuk ke dalam istanaku. Aku mempunyai satu syarat untuk menguji siapa yang lebih baik di antara kita. Memang apa syaratnya, Pak? Bagaimana kita mengadakan pertandingan kegagahan? Aku akan memilih Raden Indrajaya sebagai pasangan. Tapi Kak, aku kan tidak punya pasangan. Raden Indrajaya yang melihat seekor kera maju dan melindungi Purbasari, ia mengatai Lutung Kasarung dengan kata-kata kasar. Saat Raden Indrajaya mengatai Lutung, Lutung pun berubah menjadi seorang pangeran yang gagah dan berani. Saat Purbararang merasa terkalahkan, dia pun meminta maaf kepada Purbasari. Akhirnya anakku, kau telah menemukan pasangan yang tepat yang selama ini kau cari-cari. Dari kisah ini dapatlah kita petik bahwa cinta sejati bukanlah mereka yang memandang fisik ataupun hartanya. Namun sebaliknya, cinta sejati adalah ia yang tahu kekurangan dan tetap mau menerimanya.